Halo Beautypreneur, kembali lagi sama saya Rafael Michael di YouTube channel Rafael Michael, tempat di mana kita akan membahas hal-hal seputar skincare dan kosmetik, serta bisnis juga dari sudut pandangnya pabrik Maklon Kosmetik. Nah, kemarin di video kemarin kita udah bahas tentang White Lab Macworld Pore Clarifying Mask. Hari ini kan nggak seru nih kalau dibahas cuma satu-satu doang gitu, satu item doang. Hari ini kita bakal perangin kayak biasa. Kita akan compare mana yang lebih bagus sehingga kalian bisa tahu mana yang lebih worth it untuk kalian beli dan lebih cocok untuk kalian gitu. Jadi hari ini kita mau perangin bukan perang lokal lagi, tapi perangnya lokal sama luar negeri. Kita mau lihat perbedaan antara White Lab dengan Axis Y ya, atau Axis Y gitu yang biasanya kita sebut. Jadi di sini banyak yang bilang juga si White Lab ini adalah versi ekonomis dari Macworld-nya Axis Y. Waktu kita lihat ini Axis Y ini merupakan produk masker wash off dari Korea ya. Kenapa saya bilang tadi luar negeri? Karena dia ini dari Korea Selatan yang fungsinya itu membersihkan pori, menenangkan kulit berjerawat, sama menenangkan untuk iritasi, serta mengeksfoliasi kulit agar kulit tampak lebih halus, mulus dan bebas kusam. Jadi dia terkenalnya kenapa? Dia terkenalnya tuh awal-awalnya di TikTok. Karena benar-benar produk dari Korea. Terus banyak tulisan Koreanya juga. Cuma karena harganya yang relatif lebih tinggi dan mahal, jadi kalangan-kalangan tertentu doang nih yang bisa beli gitu. Makanya kita mau cek sebenarnya better yang mana kita beli, si White Lab atau si Axis Y ini. Di sini juga diklaim katanya dia Macworld itu 61% ya. Jadi seperti biasa kita akan nge-review pertama dari packaging luarnya dulu. Nah, kalau kita lihat dari packaging luarnya dari dua ini itu berbeda ya, berbeda karena apa? Salah satunya yang menonjol banget di sini ada boxnya, inner boxnya dari Axis Y Korea ini. Kalau kita lihat dari sini juga dia itu ada tulisannya itu emang difokusin kepada Macworld-nya. Jadi 60% Macworld, Atsuki Bean Powder sama Kelp. Dengan tulisannya Climate Inspired Skincare Solution. Sisanya kalau dari segi packaging itu kurang lebih normal seperti biasa, cuma dia ini lebih banyak mengedepankan banyak tulisan-tulisan asli dari negaranya ya, negara-negara Korea. Expired date udah ada, dan di sini juga ada disegel ya, disegel untuk memastikan produknya ini belum pernah dipakai ataupun dibuka gitu. Nah, kalau kita lihat dari bagian packaging yang di dalamnya ini, untuk di-compare nanti akan seperti ini. Ya, kalau kita ini comparison antara packaging dalamnya, udah pasti packaging dalamnya dari si Axis Y ini lebih besar ya, karena dia itu 100 ml isinya. Kalau untuk si White Lab ini 50 gram. Jadi mili sama gram sama atau enggak? Bisa dibilang sama, bisa dibilang beda, tergantung berat jenisnya. Cuma kurang lebih sama kalau dari sisi produk itu banyak kandungan airnya. Yang akan bikin beda itu adalah seperti berat jenisnya alkohol, itu beda tuh. Gitu. Jadi dari sini udah beda secara besarnya, secara bagian originalitasnya juga dua-duanya udah oke karena dua-duanya ini udah disegel ya. Kalau si White Lab ini, dia ini udah dikasih string, plastik string luarnya. Kalau di si Macworld Axis Y ini, dia ini udah dikasih segel. Di samping sini, segelnya itu kayak stiker bertulisan Korea gitu. Dari packaging dalamnya seperti itu, dua-duanya juga udah ada expired date. Cuma emang di sini, di Axis Y ini, saya nggak nemu itunya ya, barcode BPOM-nya. Iya, jadi emang mungkin belum didaftarin di bagian, ya mungkin belum didaftarin ke BPOM atau nanti akan kita update lagi untuk Axis Y ini. Nah, terus secara harganya itu untuk Axis Y ini harganya itu 150.000 per 100 ml. Sedangkan kalau White Lab ini 75.000 per 50 gram. Jadi sebenarnya sama aja sih kurang lebihnya. Secara harga, cuma bedanya ini kemasannya lebih kecil aja. Ini dengan kemasan 50 gram, ini dengan kemasan 100 ml. Ya, jadi cuma beda, kalau dari harga berarti kurang lebih sama. Cuma bedanya mau kemasan yang kecil atau kemasan yang besar gitu. Dari tadi kita udah bahas dari sisi harga juga, sekarang kita mau bahas dari sisi kandungannya. Sebenarnya apa aja kandungan yang emang ditekenin sama dua produk ini. Nah, kalau untuk Axis Y sendiri, dia itu menekankan ke Macworld Extract,
Atsuki Bean Powder, dan campuran-campuran ekstrak tumbuhan-tumbuhan lainnya gitu. Terus kalau untuk White Lab sendiri, dia itu menekankan ke niacinamide, mugwort extract, salicylic acid, green tea extract, sodium hyaluronate, dan centella asiatica. Jadi dari ingredient yang ada itu, dari kandungan yang ada itu, apa aja sih sebenarnya manfaatnya? Nah, untuk XY sendiri, dengan kandungan Atsuki Bean Powder yang besar, yang dilihat dari mana kita tahu itu besar, karena biasanya yang disusunan di ingredient list semakin dia di atas tuh semakin besar kandungan presentasenya gitu ya. Jadi produk ini berfungsi untuk mengangkat sel-sel kulit mati dan mengurangi iritasi dan membersihkan pori-pori. Itu dari Atsuki Bean Powdernya sendiri. Selain itu juga kandungan mugwort yang tinggi membuat itu untuk calming. Calming itu menenangkan kulit kita gitu. Selain itu juga campuran-campuran dari tumbuh-tumbuhan yang ada di XY ini itu cocok untuk antioksidan atau mencegah penuaan dini serta bisa juga untuk mencerahkan kulit gitu. Nah, gimana dengan White Lab? Seperti yang udah kita bahas di review sebelumnya, White Lab ini fungsinya itu cocoknya adalah untuk mencerahkan gitu ya. Jadi kalian yang mau mencerahkan, White Lab ini oke. Dan untuk merawat kulit yang berjerawat, karena kandungan salicylic acidnya ditambah dengan mugwort extract dan centella asiaticanya yang ada di dalam White Lab ini sendiri. Oke, jadi cara kerja dari masker ini seperti apa sih gitu ya. Jadi waktu kita lagi aplikasikan ke wajah, kan didiemin tuh sekitar beberapa menit ya. Waktu didiemin itu sebenarnya bahan aktif dan ekstrak yang terkandung dalam produk ini tuh lagi nyerap ke kulit wajah kita dan bekerja sesuai manfaatnya masing-masing. Kebetulan di sini itu ada Atsuki Bean yang ada di XY sama Green Tea Leaf juga. Pada White Lab itu emang tugasnya itu mengangkat sel-sel kulit mati dan membersihkan pori. Itu bekerja juga waktu lagi dalam proses kita make itu, plus bahan-bahan aktif lainnya yang ada di kedua produk ini yang bisa untuk mencerahkan, yang bisa untuk syuting, yang cocok untuk merawat kulit berjerawat, semua bekerja saat kita lagi ngediemin si produk clay mask ini. Nah, sebenarnya seperti tadi yang udah dibilang dari awal, sebenarnya mana sih yang lebih worth it untuk kita beli gitu. Keduanya ini punya keunggulannya masing-masing, jadi coba dicocokin sama kebutuhannya kalian ya. Kalau kalian butuh produk yang untuk calming, menenangkan gitu, yang kayak antioksidan, itu ini boleh dipakai untuk XY aja, dicoba XY. Karena XY ini juga bisa cocok untuk kulit yang sensitif, dan kalau emang butuh yang exfoliator itu cocok karena teksturnya itu lembut di kulit. Tapi kalau kalian butuh produk yang lebih ke arah mencerahkan sama untuk merawat kulit berjerawat, lebih cocok memakai produk White Lab ini. Bisa jadi pilihannya lah White Lab ini ya, kalau ingin yang mau untuk berjerawat, untuk merawat kulit berjerawat ataupun mencerahkan. Oke, gitu aja perang skincare hari ini. Jadi kita udah tahu fungsinya, udah tahu harganya ini kurang lebih sama, jadi tinggal disesuaikan aja lebih cocok yang mana, maunya punya efeknya ke arah mana gitu ya. Sekian aja dari saya. Kalau emang nanti ada pertanyaan seputar kedua produk ini ataupun pertanyaan seputar bisnis skincare, mau bikin brand sendiri, boleh langsung di DM aja ke saya atau di komen aja ke kolom komentar di bawah. See you in the next video. Bye bye all.